Nah ya, ini baru benar. Ya, jadi untuk IHSG-nya pada perdagangan kemarin menguat, jadi seperti yang dilihat di layar, kita bikin dua ini bullish scenario dan nanti satu lagi bearish scenario-nya. Untuk bullish scenario-nya adalah IHSG kemarin ketika koreksi masih stay di atas support Fibo 61,8% di 7825-an, lalu support yang sebelumnya menjadi last low dan nutup gap itu di 7854. Jadi bertahan di level itu IHSG berarti tertahan di support ya, supportnya relatif masih kuat dan bertahan di level ini maka ada potensi untuk rebound. Pertama arahnya ke sekitar 82, nutup gap dulu, lalu last high di 8407, lalu target wave B-nya kita asumsi ini bikin ABC, B yang besarnya itu ada di 8790-an. Jadi selama stay di atas 7850-an maka IHSG masih ada potensi untuk lanjut lagi. Nanti konfirmasinya ada di 8407 ya, last high yang kemarin ketika rebound untuk IHSG-nya. Nah, sementara untuk bearish scenario-nya relatively masih sama yang minggu kemarin, tapi belakangan IHSG kelihatannya membentuk triangle. Memang masih stay di atas 7854, kemarin balik lagi sedikit di atas EMA 200 di 8020, tapi dia lama-lama contracting ya, makin lama makin kecil, bentuknya triangle, dan sekarang kelihatannya lagi bikin wave A dari B-nya. Jadi kalau misalnya triangle-nya selesai, ada potensi untuk koreksi lagi, jadi koreksinya belum selesai, itu baru bikin B, nanti koreksi lagi bikin C. Nah, bigger picture-nya kita juga ada ngelihat potensi IHSG bikin head and shoulders, kalau misalnya dia break dan maintain di bawah 7850-an itu. Head and shoulders itu targetnya di sekitar 6730-an ya untuk IHSG-nya. Jadi, bearish scenario akan aktif kalau misalnya IHSG break dan maintain di bawah 7850-an dan stay di bawah level itu. Maka ada potensi untuk koreksi lagi untuk IHSG-nya. Nah, pivot date-nya kebetulan hari ini, jadi hari sebelumnya itu hari Kamis ya, hari Kamis atau Jumat, lalu minggu ini di tanggal 10 Februari, which is hari ini. Jadi kita expect hari ini kemungkinan ada potensi untuk either jadi top atau bottom, kemungkinan jadi top ya untuk IHSG untuk hari ini. Untuk foreign flow-nya tampaknya ya asingnya masih net sell, jadi di Januari asingnya setelah itu, setelah gempa itu, asingnya jadi net sell minus 9,8 T, sementara Februari baru beberapa hari ini asing sudah net sell 1,8 triliun ya. Jadi total asingnya sudah keluar net sell 11,7 T untuk sampai year to date untuk sampai kemarin. Untuk historical return-nya, Januari Februari memang masih merah, Januari minus 3,67%, Februari per hari kemarin minus 3,57%. Walaupun 10 tahun ke belakang memang IHSG-nya di bulan Februari itu merah, dari 10 tahun ke belakang 4-nya merah, 6-nya hijau. Jadi ya memang rata-ratanya merah untuk IHSG 10 tahun ke belakang. Nah, ini untuk based on market cap. Kita skip. Untuk rupiahnya, nah untuk rupiahnya overall masih mix to up ya, jadi bentuknya belakangan masih dalam up channel, kemarin sempat menguat sampai di 16.8 tapi kemarin turun lagi di 16.79 sekian, jadi selama bertahan di sekitar 16.7 maka IHSG masih bentuknya up channel, potensinya itu kelas high di 16.976, lalu resisten up channelnya di 17.040, 17.050 di sana. Di bawah 16.7, 16.690 baru ada potensi untuk menguat nanti rupiahnya. Kita skip. Gold ya, untuk emasnya belum Pak. Lanjut. Nah, untuk emasnya memang belakangan menguat 2 hari ke belakang, tapi belum di level tertinggi lagi. Kemarin highest-nya itu di sekitar 5598. Saat ini memang sudah sampai 5 ribuan lagi kemarin ya. Kemarin ini gambarnya diambil itu emasnya di 4995. Nah, jadi bullish scenario-nya adalah emasnya itu harus break dan maintain di 5092 last high yang sebelumnya. 5090-an itu break level itu jadi kaput handle, arahnya di 5906, jadi bikin higher high. Sementara kalau misalnya dia nggak bisa bikin higher high di atas 5092, maka ini akan jadi top, jadi resisten, dan ada potensi untuk koreksi dulu, bawahnya itu yang terdekat di 4847, di bawah level itu potensinya ke 44 last low, lalu Fibo 78,6% ini 4200. Jadi kalau bearish scenario-nya ini wave 2-nya belum selesai, masih ada potensi untuk koreksi sekali lagi untuk gold-nya. Nah, untuk minyaknya tampaknya sekarang lagi sideways di support di 62,6. Jadi waktu itu sempat break tapi koreksinya bikin kita expect masih ada potensi bikin higher low.
Jadi selama bertahan di 62,6 ini, kita ngelihatnya ini cuma koreksi sehat dan minyak masih ada potensi untuk lanjut rally lagi. Itu targetnya inverted head and shoulders arahnya di 71,2 untuk oilnya. Which is ini strong relationship-nya sama Medco ya untuk oilnya. Dan semuanya itu bisa di-download di Maybank Trade ID. Nah, chart briefing udah selesai, sekarang kita ganti ke, nah ini dia. Jadi untuk saham pilihan kita hari ini ada Jasa Marga, Indi, dan Wismilak ya. Jadi langsung aja ke saham pilihannya. Yang pertama Jasa Marga kemarin menguat walaupun volumenya relatif kecil, jadi balik lagi ke atas resisten dan di atas EMA 200 di 3.700. Jadi bertahan di 3.700 ini kita expect bahwa koreksinya cuma koreksi sehat, maka ada potensi untuk lanjut rally lagi. Potensinya double bottom, arahnya di 4.110. Resisten itu di 3970, 4170, sementara supportnya di 3610 sampai 3480. Lalu yang kedua ada di Indika. Kemarin naik tipis saja 1,8%, 3 hari sideways, tapi bagusnya Indika adalah kemarin ketika koreksi stay di atas suku 38,2% di 2830. Konfirmasinya adalah di 3490, break dan maintain di 3490 baru lanjut trade lagi, potensinya double bottom, arahnya di 4410. Resistennya di 3540 dan 3720, supportnya di 3220 dan 3100. Lalu yang terakhir ada di Wismilak. Wismilak pada perdagangan kemarin, ini belum ganti lagi gambarnya. Jadi koreksi ya, koreksinya itu ketahan sedang ngetes resisten di 900, jadi bertahan di 1900 itu potensi rally lanjutannya itu menuju target cupweight handle pattern di 2400 sampai di 2630. Resistennya di 2130 sampai di 2230, supportnya di 1930 dan 1865 untuk Wismilaknya. Oke, demikian dari